Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah, ikhwafillah rahimani wa rahmatullah, Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah. Di malam kali ini kita melanjutkan bahasan tafsir Al-Quran. Kita di malam kali ini masuk surat Al-Bayyinah. Al-Bayyinah itu artinya bukti, hujjah. Nah, nanti yang dimaksud itu adalah Rasulullah. Nanti kita akan bahas tafsirnya ayat per ayat. Di surat Al-Bayyinah ini ayat yang lebih panjang daripada surat-surat yang sudah kita bahas. Ada 8 ayat hadirin. Ini kita akan baca bersama-sama seperti biasa. Insyaallah nanti kemudian kita akan terjemahkan dan kita tafsirkan sebagaimana para ulama tafsir menafsirkan ayat-ayat surat Al-Bayyinah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم
fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Baik, alhamdulillah. Nah, kita sudah membaca tilawah bersama-sama hadirin. Ini berapa huruf Pak? Coba kira-kira yang kita baca. Berapa ganjaran yang insya Allah ini Allah berikan kepada kita. Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, Allah akan berikan 10 ganjaran yang Allah berikan kepada kita. Hadirin khotiman, kita langsung bahas tafsirnya. Bapak Ibu semua, surat Al-Bayyinah itu ini celaan kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik, terkhusus kepada ahlul kitab. Ketika datangnya Nabi Muhammad SAW, mereka menolak ajakan dakwah Nabi. Padahal mereka itu sudah tahu akan datang seorang sosok Nabi kepada mereka. Penjelasan tentang Nabi Muhammad SAW itu sudah ada hadirin di dalam Injil, termasuk di dalam Taurat. Itu sudah ada nama Nabi Muhammad itu. Tentu hari ini, Bible hari ini, hadirin kitab suci umat Kristen dan Yahudi tentu sudah banyak tangan-tangan manusia yang merubahnya. Tapi dahulu nama Nabi Muhammad itu disebutkan. Orang-orang Nasrani, ahlul kitab, orang-orang Yahudi itu mereka tahu sekali akan kedatangan seorang Nabi. Hadirin. Nah, ketika datangnya Nabi Muhammad SAW, justru umat Nasrani dan orang-orang Yahudi ini terpecah. Sebagian mereka ada yang beriman kepada Nabi Muhammad. Hadirin, seperti halnya dulu ya, masih pamannya dari Khadijah, Waraqah bin Naufal. Ada sebagian lagi justru mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, surat Al-Bayyinah ini justru mencela kepada orang-orang yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat yang pertama, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Orang-orang kafir dari ahlul kitab, termasuk orang-orang musyrik. Mereka itu lam yakun munfakina. Munfakina itu maknanya itu insyaqqa.
terpecah, berselisih. Mereka orang-orang kafir itu tidak berselisih sampai datangnya al-bayyinah kepada mereka. Maksudnya mereka menganggap mereka akan berada dalam jalan kebenaran. Hadirin, orang-orang kafir ini mereka mengklaim diri mereka akan selalu bersatu. Ketika nanti datangnya al-bayyinah, yang dimaksud al-bayyinah ini nanti adalah Nabi SAW, karena ayat yang kedua nanti yang menjelaskan siapa itu al-bayyinah. Ketika datang Nabi Muhammad SAW kepada mereka, mereka kemudian terpecah, berselisih. Sebagian ada yang beriman, sebagian ada yang tidak beriman. Ini kata Syekh Tontowi, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab hum al-yahudu wan nasara. Mereka dinamakan ahlul kitab itu karena orang-orang Yahudi dan Nasrani ini mereka punya kitab suci yang mereka pelajari. Walam yakun aidan alladzina kadzabu al-haqqa minal musyrikin. Begitu pula orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik dapat informasi, hadirin. Makanya ketika datangnya Nabi SAW, diutusnya Nabi SAW, orang-orang kafir musyrik pun yang memang bukan dari kalangan Yahudi dan Nasrani, orang-orang Madinah ketika mendengar berita ada seorang Nabi, mereka mengatakan, oh ini dia orang yang dinanti-nantikan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Orang-orang kafir musyrik mereka mengakui berita itu akan ada datangnya seorang Nabi. Walakum walam yakun al-jami' munfariqin wa bimunfasilin an kufrihim wa syirkihim. Mereka merasa akan selalu bersatu, tidak akan terpecah dari kekufuran mereka hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang al-bayyinah. Siapa al-bayyinah itu? Hiya ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam. Falamma atathum hadhil bayyinah, ketika datang al-bayyinah, Rasul itu disebut al-bayyinah itu, al-bayyinah itu dari kata bayyana, maknanya jelas, terang. Jadi kedatangan Nabi Muhammad itu, Bapak Ibu semua, bukan kedatangan orang asing sebenarnya. Bahkan kan digambarkan di dalam surat Al-Baqarah, orang-orang Yahudi itu mengenal Nabi Muhammad itu seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri, Pak. Karena begitu jelas di dalam kitab-kitab mereka, ciri-ciri Nabi Muhammad, seorang Nabi yang akan datang, penutup para Nabi itu, ciri-cirinya percis sekali apa yang digambarkan di dalam kitab suci mereka. Tapi justru ini jadi batu ujian bagi mereka, hadirin. Ketika ternyata Nabi Muhammad itu terlahir dari kalangan orang-orang Quraisy, bukan dari kalangan mereka. Ini batu ujian bagi mereka. Minhum man amana wa minhum man istamarra ala kufrihi wa syirkihi wa dhalalah. Di antara mereka ada yang beriman, dan di antara mereka justru ada yang meneruskan kekufuran, kemusyrikan, kesesatan mereka. Hadirin Bapak Ibu semua, dari ayat ini kata penulis Al-Kasyaf Az-Zamakhsyari, maka orang kafir itu secara umum terbagi dua, Pak. Yang disebut kafir itu, pertama ahlul kitab. Nah, yang kedua wa'abadatul asnam, para penyembah berhala. Nah, ini secara umum disebut orang kafir itu ada dua. Dan sebenarnya sebutan orang kafir itu sebenarnya lembut sekali, Pak. Saya sering sampaikannya, kafir itu kan artinya menutup. Makanya petani dalam bahasa Arab itu disebut kufar. Kufar itu karena para petani itu mereka menutup biji-biji di dalam tanah. Makanya dalam bahasa Arab disebut dengan kufar. Nah, orang kafir itu disebut kafir itu karena mereka menutup hati, mereka tidak mau menerima ajaran Islam, maka dinamakan dengan orang kafir. Dan itu lembut sekali sebenarnya dibandingkan orang-orang di luar Islam mengatakan orang-orang di luar agamanya. Kira-kira orang Nasrani menyebut kita ini apa, Pak? Iya, bapak-bapak ini domba-domba yang tersesat. Kan itu, domba-domba yang tersesat. Nah, ahlul kitab dan para penyembah berhala. Yaquluna qabla bab'atsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata,
sebelum datangnya Nabi, kehadirannya Nabi SAW, la nanfaku amma nahnu alaihi min dinina. Mereka mengatakan kami akan selalu bersatu, kami tidak akan terpecah, kami tidak akan berselisih seperti dalam agama kami ini. Mereka menganggap orang-orang Yahudi akan bersatu terus, orang Nasrani akan bersatu terus. Wala natrukuhu hatta yub'atsun nabi al-maktub fit Taurat wal Injil. Kata mereka mengatakan dulu seperti ini. Kami tidak akan meninggalkan agama ini sampai nanti datang seorang nabi terakhir yang tertulis di dalam Taurat dan Injil. Ini menunjukkan Bapak Ibu semua, agama kita, ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW itu tersambung dengan ajaran nabi-nabi sebelumnya. Makanya makna Islam itu secara umum ada dua. Ada Islam secara umum. Secara umum itu dari sejak Nabi Adam alaihissalam agamanya Islam. Nabi Ibrahim alaihissalam agamanya Islam. Semua itu Islam, Pak. Lalu dari mana Taurat misalnya mereka menamakan Nasrani dan Yahudi, itu penamaan yang dinamakan oleh mereka. Karena bedanya Islam itu langsung penamaan dari Allah yang artinya dari kata aslama yuslimu artinya berserah diri. Berbeda dengan Yahudi dari kata nama orang Yahuda dan Nasrani dari satu tempat namanya Nazaret. Hadirin, ini menunjukkan perbedaan yang sangat berbeda sekali penamaan agama. Ini Islam. Nah, yang kedua ada nama Islam secara khusus. Kalau Islam secara khusus, kata para ulama itu yang dimaksud adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Islam secara khusus itu ketika diutusnya Nabi Muhammad SAW, ini makna Islam secara khusus. Wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa haqqallahu ta'ala ma kanu yaqulunahu. Allah menceritakan tentang perkataan mereka. Jadi Al-Bayyinah ini sedang menceritakan hadirin perkataan orang-orang kafir dulu, orang-orang Yahudi Nasrani. Mereka mengatakan seperti ini. Kami tidak akan meninggalkan ajaran ini sampai nanti akan datang seorang nabi. Ketika datang nabinya gak mau beriman. Ketika datang Nabi Muhammad SAW, jelas mereka mengenal seperti anak mereka sendiri. Ciri-cirinya sama sekali seperti yang ada dalam kitab-kitab mereka. Tapi mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Baru kemudian, hadirin Bapak Ibu semua, ini dalam ayat lain hadirin. Ketika Rasul datang, justru mereka tetap kafir. Di surat Al-Baqarah ayat ke-89, Allah tegaskan, "Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum." Setelah sampai kepada mereka kitab dari sisi Allah, musaddiqul lima ma'ahum, kitab Al-Qur'an ini justru membenarkan apa yang ada di dalam Injil dan Taurat. Sama persis sekali. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sering berdoa karena nanti akan datang seorang nabi memohon memberikan kemenangan. Karena kan hadirin Bapak Ibu semua, orang-orang Yahudi di Madinah itu termasuk orang-orang Nasrani itu mereka berselisih dengan orang-orang musyrik. Mereka saling berselisih ketika itu. Mereka berdoa menunggu kemenangan datangnya seorang nabi. Ternyata nabinya datang bukan dari kalangan mereka. Datangnya dari orang-orang musyrik, orang dari kafir Quraisy hadirin. Ada kedengkian di dalam hati mereka, itu jadi batu ujian bagi mereka. Nah, ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, nabinya jelas hadirin cirinya sama, persis sama di dalam Injil dan Taurat. Mereka mengingkarinya. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Mereka justru kufur. Fala'natullahi 'alal kafirin. Maka laknat Allah bagi orang-orang kafir. Nah, ayat yang kedua, hadirin Bapak Ibu subhanahu Allah. Nah, kata al-bayyinah itu kemudian diganti dengan kata rasul.
Ini dalam ilmu nahwu, rasulun ini artinya badal, pengganti. Siapa al-bayyinah itu? Apa al-bayyinah itu? Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Seorang rasul dari utusan dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan. Fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya terdapat kutub, tulisan-tulisan, kitab-kitab qayyimah yang tegak. Qayyimah itu secara bahasa, kalau ada orang berdiri tegak, kuat, lurus, itu namanya qayyimah. Maksudnya apa? Isi di dalam Al-Quran itu, kitab yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang dimaksud adalah Al-Quran, itu kandungannya lurus, gak ada bengkoknya. 14 abad hadir lewat, tidak ada sedikit pun orang menemukan cacat di dalam Al-Quran. Kalaupun ada tuduhan-tuduhan, itu cepat sekali ada bantahannya. Banyak para orientalis yang mengkritik, mulai dari gramatikanya, mulai dari isinya, mulai dari sisi sejarahnya. Tapi banyak para ulama yang sudah membuktikan, justru membuka kekeliruan-kekeliruan para orientalis yang keliru memahami Al-Quran. Nah, 14 abad lamanya. Ai maknanya lam yufariqu dinahum hatta ja'ahum rasulun karim. Mereka tidak berselisih, terpecah, atau mereka tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang seorang rasul yang mulia. Kainun min indillahi ta'ala likay yaqra'a ala masami'ihim suhufan minal Qur'anil Karim, agar Nabi itu membacakan kepada telinga-telinga mereka lembaran-lembaran dari Al-Quran Al-Karim, mutahharah, yang disucikan. Makna mutahharah itu apa? Munazzahatun anisyirki wal kufri wal batil, yang disucikan dari kemusyrikan, kekufuran, dan kebatilan. Karena apa yang ada di dalam kitab suci mereka, sebagiannya ketika itu sudah banyak tercampur hadir dengan tangan-tangan manusia. Karena ini bedanya kitab suci kita dengan kitab suci mereka. Kitab suci mereka itu ditulis jauh hadirin ratusan tahun setelah Nabinya wafat. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, Al-Quran itu ditulis sejak masih ada Nabi. Jadi Bapak Ibu semua, kalau ditanya kapan Al-Quran itu ditulis, hati-hati, bukan di zaman Utsman bin Affan misalnya, atau di zaman Abu Bakar As-Siddiq, tapi justru masih ada Nabi. Nabi itu memerintahkan para sahabat itu menulis. Makanya nanti orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan, menulis, mengkodifikasi, membukukan Al-Quran itu Zaid bin Sabit. Ini seorang anak muda cerdas luar biasa, diberikan proyek oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika itu untuk mengkodifikasi Al-Quran. Karena usulan dari Umar bin Khattab, kata Umar, Abu Bakar, banyak para penghafal Al-Quran yang meninggal. Saya khawatir Al-Quran ini akan hilang dari hati-hati manusia. Abu Bakar asalnya menolak, Pak, tidak mau membukukan. Kalau Al-Quran ditulis, ya, tapi memang para sahabat punya catatan-catatan yang terpisah ketika itu. Ada sahabat yang hanya punya surat apa mereka tulis, terkadang dalam kulit, pada tulang, ada yang dalam batu. Ini luar biasanya hadirin. Dulu kan belum secanggih sekarang, Pak. Andaikan para sahabat ketika itu teknologi sudah secanggih sekarang, mungkin mereka akan simpan dalam file, dalam email. Mereka menulis dalam batu, dalam kulit, dalam tulang hadirin. Zaid bin Sabit diberikan tugas itu, sampai kata Zaid bin Sabit, ini tidak ada tugas yang begitu berat kecuali tugas dari Abu Bakar ketika Abu Bakar menyuruhku untuk mengumpulkan Al-Quran. Kan gak sembarang, Pak. Satu kata saja, jangankan satu kata, satu huruf saja hilang, Pak. Zaid bin Sabit punya tanggung jawab. Kenapa Zaid bin Sabit dulu yang ditunjuk oleh oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai ketua proyek pengumpulan Al-Quran? Kata para ulama, Zaid bin Sabit itu karena beliau adalah sahabat yang terakhir menyetorkan Al-Quran sebelum Nabi wafat sebanyak 2 kali. Itu Zaid bin Sabit tadi. Jadi menyetorkan Al-Quran, ini anak muda cerdas diberikan
tugas seperti itu. Nah, barulah kemudian Zaid bin Sabit mengumpulkan para sahabat, siapa saja yang punya catatan Al-Quran Pak, mereka datang semua. Tapi dan Bapak Ibu semua itu ketat luar biasa dulu, tidak sembarang. Seorang membawa catatan Al-Quran, dia harus bukan hanya membawa catatan, dia pun harus membawa saksi tentang catatan itu memang disampaikan oleh Rasulullah. Bapak Ibu semua, hari ini kita enak hadirin membaca Al-Quran Pak. Dulu para sahabat itu kan Al-Quran itu belum dibukukan, pertama karena memang belum ada perintah Nabi, tapi kalau ditulis ada. Nah, yang kedua, Al-Quran itu sudah ada di dalam hati para sahabat. Ya, Al-Quran itu sudah ada dalam hati para sahabat itu, mereka adalah orang-orang yang hafal Al-Quran. Hadirin. Nah, karena khawatir barulah kemudian ditulis setelah itu. Nah, Al-Quran dijaga sebetulnya berbeda dengan teks-teks kitab suci yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Injil dan Taurat sudah banyak perubahan dan sudah banyak penelitian-penelitian tentang hal ini. Wa hadhihi suhuf min sifatiha aidan annaha fiha kutubun qayyimah. Yang dimaksud dengan kutubun qayyimah itu fiha suwaru ayatin qur'aniyatin mustaqimah, di dalamnya surat-surat yang kita baca hadirin itu mustaqim, maknanya lurus, bacaannya benar, la iwajalah, tidak ada kebengkokannya. Bal hiya natiqatun bil haq wal khairi wasidqi wal hidayah. Al-Quran ini berbicara tentang kebenaran, kebaikan, kejujuran, hidayah, wa bi akhbaril anbiya as-sabiqin. Al-Quran membicarakan tentang berita-berita nabi-nabi yang terdahulu hadirin. Wa bi ahwalihim ma'a aqwamihim, keadaan-keadaan para nabi yang terdahulu beserta kaum-kaum mereka seperti apa. Ini kitab suci Al-Quran. Fiha kutubun qayyimah. Kemudian, nah ayat keempat, kalau di ayat pertama hadirin tadi ya, ini perhatikan. Ayat pertama Allah menyebutkan orang kafir itu ahlul kitab dan orang musyrik. Tapi ayat keempat Allah menyebutkan hanya ahlul kitab saja. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab, dan ahli kitab itu mereka tidak berselisih, mereka tidak akan meninggalkan agama mereka illa mim ba'di ma ja'athumul bayyinah, kecuali setelah datangnya bukti. Jadi mirip ayat pertama dengan ayat keempat itu mirip. Bedanya apa? Orang musyriknya gak disebutkan. Nah, apa hikmahnya? Kenapa orang musyriknya gak disebutkan ayat pertama, orang musyriknya disebutkan? Tadi orang yang musyrik itu yang dimaksud itu tadi hadir penyembah berhala, ya orang musyrik. Nah, kalau ayat keempat tidak disebutkan. Nah, kata para ulama, ini celaan yang lebih hebat kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kenapa? Karena mereka punya ilmu. Kalau orang-orang musyrik, Pak, mereka gak punya kitab, mereka gak punya catatan hadirin. Nah, sedangkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka itu punya catatan. Makanya ini celaan. Orang yang berilmu, dia berbuat maksiat, dosanya lebih besar daripada orang yang bermaksiat tanpa ilmu. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu mereka tahu, tapi mereka tidak mau beriman. Maka celaannya itu lebih keras hadirin. Nah, ini termasuk nasihat untuk saya dan Bapak Ibu semua. Ini seorang ustadz yang tahu tentang hukum, dia kemudian bermaksiat, itu siksaannya lebih keras hadirin kepada orang yang mungkin dia tidak tahu tentang hukumnya. Ai annal jahidin wal mu'anidin wal hasidin, maksudnya orang-orang yang ingkar, membantah, hasud kepada dirimu wahai Rasul, min ahlil kitab, dari ahlul kitab. Ma tafarraqu fi amri, mereka tidak akan berselisih dalam urusan mereka. Wa makhtalafu fi sya'ni nubuwatik, mereka tidak akan berselisih dalam kenabian dirimu illa mim ba'di an ji'tahum anta bima yadullu ala sidqika, kecuali ketika kamu mendatangi mereka dan menunjukkan kebenaran dirimu. Ketika datang Nabi Muhammad, mereka diuji hati mereka beriman, tapi bukan dari kalangan saya.
Tetapi ini nabi yang memang jelas sekali di dalam Taurat dan Injil disebutkan bahwa ini nabinya, tapi mereka tidak mau beriman. Nah, dan ayat ini hadirin Bapak Ibu semua, ini kata para ulama itu adalah bentuk tasliyah kepada nabi. Tasliyah itu apa? Jadi penghibur. Jadi kenapa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka kan tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kata Syekh Tontowi, beliau mengatakan, jadi seolah-olah ayat ini berkata seperti ini, La tahzan ayuhar rasul al-karim. Kamu jangan bersedih kalau ada orang-orang itu tidak beriman, tidak menerima dakwah Nabi. Li'iradi man a'rada an da'watik min ahlil kitab. Kalau ada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani justru berpaling dari dakwah Nabi Muhammad, fa inna i'radahum lam yakun an jahlin. Karena mereka itu menolak itu bukan karena gak tahu, bukan karena bodoh. Wa inna ma'an inadin wa juhudin wa hasadin. Tapi mereka itu menolak dakwah itu karena memang keingkaran, hati yang sombong, kedengkian, iri kepada dirimu, alama atakallahu min fadli. Jadi iri kepada Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad yang harus dipilih jadi seorang nabi? Ya, karena keirian saja, Pak. Kenapa anak ini yang harus dijadikan nabi? Jadi ini penghibur dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada orang-orang Yahudi dan Nasrani, gak usah bersedih. Misalnya nabi tidak diterima selalu dakwahnya. Nah, maka kemudian ayat kelima, nah Allah ingatkan lagi hadirin orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu sebenarnya wa ma umiru illa liya'budullah. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin hunafa, secara ikhlas kepada agama Allah, hunafa, lurus. Kalau orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu tulus Pak beribadah, mereka pasti nerima dakwah Nabi ya. Tapi karena tadi kesombongan, keingkaran, iri kepada Nabi Muhammad, itu yang menolak akhirnya iman datang ke dalam hati mereka. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Mereka sadar apa yang dibawa oleh Nabi itu ajarannya persis sesuai dengan kitab suci mereka yang mereka pelajari dahulu. Wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakat wa dzalika dinul qayyimah. Yang agar mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah dinul qayyimah, agama yang lurus. Nah, ini maksudnya bayanu anna haula'i dhalin qad balagun nihaya fi qabahil af'al wa fi fasadil uqul. Ayat ini sedang menjelaskan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu berada pada puncak keburukan ini sifatnya. Jadi karakter yang jelek sekali. Jadi orang yang sudah tahu tapi kemudian tidak mau dilakukan. Wa fi fasadil uqul, dan akalnya yang rusak. Id annahum tafarraqu wa ikhtalafu wa a'radu 'anil huda. Mereka justru berpaling dari hidayah itu fi hali annahum lam yu'maru illa bima fihi salahun. Padahal mereka diperintahkan oleh Allah itu justru untuk kebaikan mereka sendiri. Nabi Muhammad datang untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya, membawa ajaran. Tapi mereka tidak mau, padahal justru apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah untuk kemaslahatan mereka sendiri. Tapi mereka tidak mau. Nah, makanya kemudian Allah ancam tadi. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sungguh orang-orang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik fi nari jahannam khalidina fiha, berada di dalam neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah sejelek-jeleknya makhluk. Hinaannya luar biasa. Orang Yahudi, orang Nasrani, meskipun dahulu mereka punya kitab suci, Allah sebutkan tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, itu sejelek-jeleknya makhluk, karena mereka akan kekal di dalamnya. Dan sebaliknya hadirin,
Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, sungguh orang-orang yang beriman termasuk orang-orang Yahudi. Kalau mereka beriman kepada Nabi Muhammad wa 'amilus shalihat, beramal salih, ulaika hum khairul bariyah. Mereka adalah sebaik-baiknya ciptaan. Hadirin Bapak Ibu subhanahu Allah, kita hari ini sesederhana apapun keilmuan kita, tapi kita mau beriman kepada agama ini, beriman kepada Nabi Muhammad, Allah puji kita semua ini, kita sebagai sebaik-baiknya makhluk. Karena keimanan inilah yang menentukan kekalnya kita nanti di dalam surga ataukah tidak. Itu keimanan. Ini penting sekali. Bahkan Abdullah bin Abbas menjadikan dalil ayat ini jadi dalil bahwa malaikat dengan manusia itu lebih mulia manusia. Lebih mulia manusia. Karena malaikat tidak diberikan syahwat, sedangkan ketika manusia itu dia mau beriman dan beramal solih, maka dia sebaik-baiknya makhluk. Kalau misalnya malaikat itu termasuk al-bariyah, jin al-bariyah, dan manusia termasuk al-bariyah, maka manusia itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Karena orang yang mau beriman dan beramal solih. Kan kalau malaikat gak akan mungkin ada hadirin yang bermaksiat kepada Allah. Gak akan ada yang kufur malaikat itu. Dan ini jadi dalil manusia itu lebih mulia daripada malaikat. Dan yang terakhir, hadirin Bapak Ibu semua, Allah sebutkan balasan kepada kita yang mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Balasan untuk mereka dari sisi Rabb mereka, surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini disebutkan sungai-sungai itu menunjukkan bahwa pertama ada wujud sungai secara hakiki nanti di dalam surga. Tapi tentu jangan dibayangkan sungainya seperti sungai di kita, Pak. Komo di Sungai Citarum. Kan itu sungainya. Di surat Muhammad itu ayat berapa yang fiha anharum min ma'in ghairi asin, ada air yang segar ya, yang tanpa payau, ada air susu yang tidak akan berubah rasanya, ada air madu yang jernih sekali, ada air khamar yang tidak akan membuat pening. Itu 4 jenis sungai yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Karena kata para ulama, sampai kapanpun manusia gak akan pernah menemukan sungai seperti ini, Bapak Ibu semua, sehebat apapun canggih teknologi atau sebanyak apapun sapi di dunia, cari mana sungai ada air susu, Pak. Harus menyediakan berapa sapi untuk menyediakan sungai mengalirnya air susu. Karena kata para ulama gak akan pernah ada sampai kapanpun sungai yang seperti ini. Itu cuma ada di surga. Kan itu. Atau madu, butuh berapa lilin madu, butuh berapa menyiapkan peternakan lebah apa yang harus mengalir madu, Pak. Itu hanya di surga yang seperti itu. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalam surga. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho mereka orang-orang Yahudi itu kalau mereka beriman kepada Nabi Muhammad. Ya, orang-orang musyrik itu beriman kepada Nabi Muhammad. Wa radu'an, dan mereka pun ridho kepada Allah. Dzalika liman khasyya rabbah, dan itu bagi orang yang memiliki rasa takut. Ini kuncinya, Pak. Kesolihan, hadirin, keimanan itu kuncinya di khasyah, rasa takut. Ini tingkatan keimanan kita, tingkatan kesolihan kita itu tergantung di khasyahnya. Kenapa mereka tidak mau beriman? Pasti mereka hilangkan rasa khasyahnya. Mereka hilangkan rasa takutnya kepada Allah. Sedangkan kalau kita menanamkan rasa takut kepada Allah, maka jangankan kufur, hadirin, ingkar maksiat yang kecil pun tidak akan berani kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu mungkin hadirin Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah. Ini 8 ayat di dalam surat Al-Bayyinah. Nah, ini jadi tambahan rasa syukur kepada kita semua, hadirin, kita ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang beriman, dan semoga sampai akhir hayat kita Allah tetap tanamkan keimanan ini ke dalam hati kita, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi